Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk kuliah Al-Islam Kemuhammadian 1. Kali ini kita akan lanjutkan dengan materi peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Anda sekalian, peradaban Islam ini adalah salah satu peradaban besar yang lahir dari wahyu ilahi, yang dimulai dari kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini, Anda sekalian, ada 4 yaitu pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Yang dimulai dari Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Nabi kita Muhammad SAW tentu beliau adalah pembawa risalah Islam yang mengajarkan tentang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari penerapan wahyu inilah yang kemudian menimbulkan peradaban di kalangan umat Islam. Nah, sedangkan Khulafaur Rasyidin ini adalah penerus dari Rasulullah SAW, yaitu para khalifah, penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa Nabi Muhammad, peradaban Muslim ini terbagi atas 2 periode. Yang pertama, periode Mekah yang berlangsung antara 610 sampai 622 Masehi. Di sini beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi yang terkenal itu tempatnya adalah rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Nah, inilah yang diambil di dalam Muhammadiyah, suatu sistem pengkaderan yang dikenal dengan nama Baitul Arqam atau Darul Arqam. Waktu itu dakwah beliau dilakukan di rumah Arqam bin Abi Arqam, dilakukan tidak secara terbuka, tapi berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat untuk menerima pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena kondisi waktu itu umat Islam masih lemah sementara tekanan dari orang-orang kafir Quraisy itu sangat keras. Sehingga dakwah yang dilakukan oleh Nabi waktu itu belum terbuka, belum terbuka. Kemudian pada waktu itu tentu terjadi penindasan dari kaum Quraisy, bahkan sangat terkenal dalam sejarah, misalnya Bilal bin Rabah yang ditindis dengan batu besar, kemudian ada Sumayyah, seorang muslimah yang syahid pertama, yang merupakan ibu dari Ammar bin Yasir, menggambarkan bagaimana kekejaman atau penindasan dari Quraisy. Sumayyah yang telah memeluk Islam itu dibunuh dengan ditombak dari atas pundaknya tembus di pantatnya. Begitu pula Yasir, bapak dari Muammar itu diikat kakinya, kedua belah kakinya dengan kuda, kemudian kuda itu dihalau berlawanan arah sehingga terpisah kedua kaki dari dari Yasir ini. Nah, Muammar sendiri mendapatkan luar biasa penindasan, tapi kemudian dengan taktik beliau yang berpura-pura
ingkar dari Nabi Muhammad lalu dia selamat. Sekalipun itu dilakukan di dalam hati, di luarnya saja, sementara hatinya tidak menyatakan ingkar. Nah, kemudian karena penindasan Nabi sendiri mendapatkan penindasan yang luar biasa, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi ke pamannya, ya, ditawarkan beberapa hal termasuk tahta wanita, ya, itu ditawarkan kepada Nabi agar dia berhenti berdakwah. Dan karena itu ditolak, kemudian beliau dipersiapkan untuk dibunuh di tempat tidurnya. Nah, pada saat-saat genting itulah kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Jadi periode Madinah itu berlangsung antara 622 sampai 632 Masehi. Nah, di Madinah ini alhamdulillah Nabi diterima oleh kaum yang dikenal dengan nama kaum Ansar, ya. Sementara orang yang hijrah bersama Nabi disebut Muhajirin. Di Madinah ini Nabi mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin, lalu beliau membuat piagam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah, dan inilah konstitusi pertama, ya. Konstitusi pertama Piagam Madinah, terutama antara orang Yahudi dengan orang Islam. Salah satu isinya adalah saling melindungi. Nah, di Madinah inilah mencapai momentum penyebaran Islam, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak lagi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tapi beliau sudah berdakwah dengan secara terang-terangan. Nah, di Madinah ini pula terjadi ketika beliau di Madinah terjadi pertempuran besar, yaitu pertempuran yang dikenal dengan nama Perang Badar. Kemudian ada Perang Uhud, kemudian ada Perang Khandaq. Nanti Ananda cari informasi bagaimana peristiwa pertempuran besar ini, terutama Badar itu adalah peristiwa perang pertama, ya, yang melawan antara kaum muslimin dan musyrikin atau kafir Quraisy, di mana menurut sejarah perbandingannya adalah 300 orang berbanding 1000 orang, dan alhamdulillah itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, yang agak hampir kalah umat Islam itu di perang Uhud, ya. Bahkan Nabi sendiri diceritakan dalam sejarah mengalami luka yang serius. Bahkan sudah diteriakkan oleh kafir Quraisy bahwa Muhammad sudah meninggal, tapi rupanya beliau masih selamat, sekalipun menurut sejarah, ya, gigi beliau itu sampai copot, ya, kena hantaman dari musuh. Kemudian di periode Madinah ini pula beliau membuat perjanjian Hudaybiyah, dan kemudian terjadi Fathul Mekah atau jatuhnya Mekah. Bagaimana isi piagam dari Madinah yang merupakan konstitusi pertama yang dibuat Nabi? Isi utamanya itu adalah memuat tentang kebebasan beragama, karena waktu itu sudah ada orang Yahudi, ya, dan sudah ada orang Islam. Jadi di situ masing-masing bisa menjalankan agamanya. Yang kedua, ada berisi perlindungan bagi semua warga, ya. Jadi saling melindungi, baik yang Yahudi maupun yang Nasrani maupun orang Islam itu sendiri. Kemudian Nabi mempersatukan suku yang ada, ya, kabilah yang ada. Jadi ada persatuan. Inti utama dari Piagam Madinah ini ada persatuan dan perdamaian di antara suku-suku yang ada di Madinah.
Inilah yang menjadi landasan masyarakat multikultural, ya, yang menjadi sungguhnya contoh bahwa umat Islam itu tidak alergi dengan perbedaan, ya, malah sudah menjamin adanya kerukunan, ya, di antara orang-orang yang beragama. Jadi bukan hal yang baru. Itulah sumbangsi budaya yang disumbangkan oleh Islam. Jadi kalau orang sekarang baru berbicara yang namanya toleransi, sesungguhnya di zaman Nabi, terutama di Madinah itu sudah dijalankan. Nah, kita lanjut. Kita lihat pada masa Khulafaur Rasyidin, ya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq itu berlangsung 632 sampai 634 Masehi. Jadi dia hanya menjadi khalifah selama 2 tahun. Beliau berperang menyatukan kembali umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ya, karena begitu Nabi Muhammad wafat, ya, banyak paksi-paksi, lalu beliau menyatukan kembali umat Islam, ya, setelah wafatnya itu. Kemudian terjadi pemberontakan, ya. Jadi beliau mengatasi pemberontakan yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Kemudian di masa Abu Bakar inilah ada awal kodifikasi Al-Quran, ya. Jadi ada kodifikasi Al-Quran, ada pengumpulan Al-Quran, ada penyusunan Al-Quran, ya, dan itu diusulkan oleh Umar bin Khattab, ya, disebabkan karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di dalam medan perang, ya, terutama ada perang besar waktu itu yang membuat banyak sahabat gugur, sehingga Umar khawatir jangan sampai para penghafal Al-Quran ini itu kemudian habis, ya, sehingga Al-Quran itu menjadi hilang atau habis juga. Maka kemudian Umar mengusulkan agar dikumpulkan, ditulis kembali, ya, Al-Quran itu yang tadinya, ya, ada ditulis di berbagai lembaran, ya, misalnya lembaran kurma, bahkan ada yang ditulis di batu dan sebagainya. Itu kemudian dikumpulkan dan disusun kembali, ya, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Nabi, ya, ketika beliau masih hidup. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, khalifah yang kedua yang berlangsung antara tahun 634 sampai 644 Masehi. Di sini umat Islam sudah melakukan ekspansi wilayah ke Persia dan Romawi. Nah, kemudian, ya, beliau sudah menata administrasi negara, ya, termasuk di dalamnya sudah ada Baitul Mal, kemudian ada kalender Hijriyah yang diambil dihitung pada saat awal Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, makanya disebut kalender Hijriyah. Dan inilah satu-satunya kalender umat Islam, ya. Dan alhamdulillah Muhammadiyah ini sudah membuat kalender global yang berlaku secara internasional. Kemudian di khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan yang memerintah antara tahun 644 sampai 656 Masehi. Di sini kembali Al-Quran disusun, ya, disalin menjadi 4 mushaf yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Kenapa? Karena Utsman lah yang mempelopori, ya, penyalinan kitab ini. Kemudian terjadi juga perluasan wilayah Islam. Di zaman Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Di sini masa penuh konflik, ya, terjadi perang Jamal, terjadi perang Siffin, ya. Dan di sini Ali bin Abi Thalib, ya, melakukan penegakan keadilan. Apa capaian peradaban kaum muslimin di zaman Nabi sampai kepada Khulafaur Rasyidin? Yang pertama,
tentang agama, terjadi penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Ya, terjadi penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Kemudian capaian peradaban berikut, adanya muncul ilmu pengetahuan, ya. Jadi merupakan awal dari tradisi keilmuan yang kemudian terus berkembang, ya, sampai melahirkan para cendekiawan muslim, ya, seperti Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, Al-Khawarizmi dalam ilmu matematik, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian siapa lagi? Ibnu Khaldun, ya, Ibnu Hayyan dalam ilmu kimia dan seterusnya. Kemudian dalam bidang pemerintahan, Islam sudah memunculkan model administrasi yang stabil. Nah, apa kesimpulan kita, ya, dari kuliah ini Anda sekalian? Jadi tidak usah terlalu panjang. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW itu meletakkan pondasi awal peradaban Islam. Kemudian yang kedua, Khulafaur Rasyidin itu melanjutkan dan memperluas peradaban. Kemudian, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari peradaban yang diwariskan oleh Nabi Muhammad bersama Khulafaur Rasyidin, yaitu adanya persatuan di kalangan umat Islam, dan ini tentu menjadi mutlak, ya, di dalam umat, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Kemudian ada penegakan keadilan, ya. Ya, kemudian ada semangat besar belajar yang ditimbulkan, ya. Karena memang, ya, kita diperintah oleh Allah mulai dari surah awal diturunkan Allah, yaitu surah Al-Alaq, untuk belajar Iqra bismi rabbik. Demikian Anda sekalian, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa catatannya di-upload di grup WA-nya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.